Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar. Kali ini kita akan membahas latihan yang ada di subtema 3 pembelajaran 1 dari halaman 84 sampai dengan halaman 91 sampai ini kerjasama dengan orang tua. Oke, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu latihan yang ada di halaman 84. Ayo berdiskusi. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan bersama satu orang temanmu. Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom berikut. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Itulah pengertian tanggung jawab, silakan kalian salin jawabannya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 86. Ayo berlatih. Setelah membaca bacaan di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Bacaannya dari halaman 84 dengan judul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara sampai dengan halaman 86. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian di sini kita akan diperintahkan untuk mengisi kolom ini, tabel ini. Sebagai contoh di sini nomor 1, paragraf 1, gagasan utamanya yaitu pengertian tanggung jawab, letaknya di awal paragraf. Lanjut nomor 2, paragraf kedua, gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, letaknya di akhir paragraf. Nomor 3, paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah tanggung jawab warga negara, letaknya di awal paragraf. Keempat, paragraf keempat, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, letaknya di awal paragraf. 5, paragraf kelima, gagasan utamanya adalah wujud dari sikap tanggung jawab, letaknya di awal paragraf. Kemudian 6, paragraf ke-6, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, letaknya di akhir paragraf. Itu jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Kemudian kita lanjut ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bergabunglah dengan temanmu membentuk kelompok, kemudian carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang pertama di sini, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, yaitu menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. 3, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. 4, mematuhi berbagai aturan hukum dan norma yang berlaku di negaranya. 5, selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. 6, selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. 7, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. 8,
melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. 9. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing. 10. Belajar giat meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. 11. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Tulislah kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kesimpulannya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Lanjut ke halaman 89. Ayo menulis. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nomor 1, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. 3, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. 4, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. 5, memperbaiki fasilitas umum agar penggunanya menjadi aman dan nyaman. 6. Memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Itu untuk jawabannya. Kemudian lanjut lagi ke halaman 90. Hasil wawancara di sini. Ayo mencoba. Cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan pada gurumu untuk dinilai. Oke, laporan hasil wawancaranya laporan hasil wawancara kepala desa. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah, desa, dan dalam membangun masyarakat sejahtera lain sebagai berikut. 1. Desa harus mampu mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. 2. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. 3. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa. 4. Sumber daya pembangunan desa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian ayo renungkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa menyejahterakannya? Tuliskan hasil renunganmu dan tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, dan gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaiannya pada kolom berikut. Hasil renungannya sebagai berikut. Jika masyarakat tidak ikut berupaya mewujudkan masyarakat sejahtera, maka negara tidak akan maju. Hal ini disebabkan keikutsertaan warga masyarakat akan mempercepat proses penyejahteraan masyarakat. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, diskusikanlah peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai hal tersebut. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Jawabannya, upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yaitu yang pertama, saling menghormati antar sesama. Kedua, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kemajuan. 3. Bekerja sama. 4. Aktif dalam bersosialisasi dalam masyarakat. 5. Melaksanakan norma, aturan, serta nilai dalam masyarakat. Itu jawabannya, silakan kalian salin jawabannya. Oke, dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, atau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah.
Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.